Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang mistis. Mistis, gaib, tahayul, apalagi tuh, karomah, mimpi, dan hal-hal lain yang di luar nalar lah begitu. Illogical, tak bisa dinalar, tak bisa masuk logika. Apakah hal-hal yang saya sebutkan tadi boleh ada dalam Islam, ada dalam hazanah keislaman? Saya kira jawabannya boleh, bisa dan ada. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya dulu sempat menjauh a priori dan cenderung anti terhadap hal-hal seperti itu karena ketidaklogisannya itu. Tetapi kemudian ini menyalahi, karena kalau kita tarik ke masalah gaib, maka kita pun harus percaya pada hal-hal gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi hal-hal gaib di luar nalar itu ada. Tentu saja gaib, hal gaib yang pertama yang harus diyakini adalah Allah. Di luar nalar, tidak bisa dipikirkan, tidak masuk logika, tapi ada. Kemudian malaikatnya turun terus ke bawah. Kegaiban mistis yang terjadi pada Nabi, seperti mukjizatnya. Pada wali-waliullah seperti karomahnya, pada orang-orang soleh seperti ma'unahnya, dan pada orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah berupa hal-hal tidak logis, aneh. Tetapi ini yang harus dicatat, bahwa keanehan-keanehan, mistis-mistis, gaib-gaib yang disebut mukjizat pada Nabi, karomah-karomah pada wali, maunah-maunah pada orang-orang soleh, itu bukan inti agama, bukan inti ajaran agama yang ingin disampaikan. Lalu kenapa itu harus ada? Itu aksesoris saja untuk mereka yang masih kekeh ingin bukti yang gaib-gaib. Kalau kita periksa risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jelaslah faktor logika, rasio, akal, pemikiran, hal-hal yang konkret itulah yang menjadi bahasan utama. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, ulil albab, dan lain sebagainya, yang memang mendapatkan porsi yang paling besar dalam ajaran agama ini. Ilmiah, logis, bisa difikir, bisa dinalar dalam beragama ini. Tetapi untuk hal-hal gaib, agama memberi ruang. Maka dalam hal-hal gaib level terendah pun, saya percaya bahwa kita hidup ini berdampingan dengan makhluk luar manusia. Setelah kita diajarkan kanan kiri ada raqib atid, kemudian setan dan iblis, maka ke paling rendahannya ada genderuwo, kuntilanak, dan setan-setan lainnya. Saya percaya dan saya menyatakan dalam diri kita harus bisa hidup berdampingan, saling menghormati, saling menghargai. Kalau tidak macam-macam. Itulah mengapa sebabnya orang-orang tua kita dahulu mengajarkan permisi, numpang lewat. Kalau kita lewat di depan orang banyak,
kemudian kita tidak ada kata-kata permisinya, songong aja, lewat begitu aja, kira-kira aman apa enggak? Jadi yang menimbulkan madorot, mengancam kita itu ternyata dari makhluk kasat mata itu. Betul, Allah yang menyelamatkan kita, menimbulkan madorot, manfaat itu Allah. Tetapi kita ada andil dalam hal bersosialisasi dengan makhluk lainnya. Karena kekurang ajaran kita, kekurang sopanan kita, akhirnya kita celaka. Itu cara pengambilan logikanya. Jadi numpang permisi itu bukan berarti kita menyembah kepada mereka, takut kepada mereka. Tetapi kesopanan saja. Allah yang melindungi kita. Begitu kira-kira. Jadi Anda jangan mentang-mentang, tatang peteteng, ancam-ancam kepada makhluk gaib. Dibales baru tahu rasa lu. Kecuali Anda tidak percaya makhluk itu ada di sekeliling Anda. Begitulah pandangan kita terhadap hal-hal gaib, mistis di luar nalar itu. Ada. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, toleransi kita, pengakuan kita terhadap hal-hal yang seperti itu selayaknya digiring ke dalam hal-hal kebaikan. Hal-hal untuk menguatkan iman, hal-hal untuk menguatkan kebenaran. Bukan digiring untuk mendukung kebatilan. Bukan digiring untuk memframing kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan. Maka jika ada orang menggunakan hal-hal mistis di luar nalar ini untuk mendukung keburukan, maka mereka menjadi bagian dari keburukan itu. Menggunakan atas nama hal gaib, bahkan atas nama karomah-karomah. Itu yang tidak boleh. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan memisahkan dua hal tersebut sesuai dengan pelakunya. Yaitu dalam polemik nasab kita pilah mana yang dikapitalisasi, dipergunakan, diperalat untuk mendukung kebenaran, dan mana yang diperalat untuk mendukung kebatilan. Itu titik poinnya. Para nabi mempunyai keanehan-keanehan. Itu digunakan untuk mengkanter orang-orang yang juga mempunyai keanehan. Yaitu dari para golongan ahli-ahli sihir, dukun-dukun, dan orang-orang yang dalam tanda kutip menyembah-nyembah mistis. Maka Nabi memilikinya. Jadi Nabi bisa mengimbanginya dengan mukjizat-mukjizat mereka itu. Demikian pula para waliullah, para orang-orang soleh, mereka juga diberi oleh Allah keanehan-keanehan itu, karomah itu. Tetapi mereka gunakan untuk mendukung keimanan, mendukung dakwah, meyakinkan orang-orang. Dan ingat sekali lagi, itu bukan inti ajaran mereka. Inti utama ajarannya adalah hal-hal rasional, ilmiah, bisa difikir, masuk akal. Tetapi pada kasus Ba'alawi, hal-hal mistis ini, hal-hal di luar nalar ini menjadi masif dan seolah-olah dikapitalisasi, digembar-gemborkan, diagung-agungkan sebagai upaya memperbesar, mempertinggi kehebatan klan Ba'alawi, yaitu mereka-mereka dan para leluhurnya itu. Baik itu melalui karomah-karomah leluhurnya, baik itu melalui mimpi-mimpi, terutama sekali mimpi bertemu Rasulullah, dan cerita-cerita yang telah dibukukan dan kemudian diajarkan seputar kegaiban-kegaiban itu. Ini yang masif dan dianggap sebagai upaya membela atau memframing Ba'alawi sendiri. Maka pihak Gus Fuad menganggap ini hal-hal gaib digunakan untuk keburukan-keburukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam hal ini kita menjadi faham kenapa Gus Fuad memajukan Maulana Ishaq
dengan mimpi bertemu Rasulullahnya itu, dengan pesan Rasulullahnya itu, dan berbagai hal-hal gaib lainnya kemudian dilemparkan ke masyarakat. Ternyata ini ittiba atau mensimulasi apa yang disampaikan, dijalankan oleh para nabi. Lah, apakah panjenengan siap untuk bermubahalah dengan mereka berhadap-hadapan? Silakan. Begini, untuk kesiapan mubahalah saya kapanpun insya Allah siap. Untuk kesiapan mubahalah saya kapanpun insya Allah siap. Cuman saya mempersyaratkan bagi yang mubahalah itu yang pertama, lawan mubahalah saya harus dari klan Ba'alawi, karena perseteruan saya dengan klan Ba'alawi bukan orang pribumi. Yang kedua, orang yang bermubahalah dengan saya itu harus memiliki paspor nasab resmi dari Robitoh Alawiyah, karena saya kurang setuju dengan adanya Robitoh Alawiyah di Indonesia ini. Jadi dia harus punya paspor nasab Robitoh Alawiyah, kalau enggak saya enggak mau. Begitu. Terus yang ketiga, setelah mubahalah di sini, ya dia harus bersedia untuk dites DNA. Kami fasilitasi untuk tes DNA gratis. Oke. Kalau di antara klan Ba'alawi ada yang bersedia, monggo silahkan. Oke, baik. Jadi perlu ditegaskan, beliau siap bermubahalah, berhadap-hadapan, ya, dengan sumpah apapun, risiko apapun, khusus untuk kaum Ba'alawi atau para habaib imigran Yaman ini. Karena apa? Karena kan yang punya nasab mereka. Itu yang pertama. Bukan pribumi. Bukan pribumi. Yang kedua, harus dibuktikan bahwa dia Ba'alawi beneran dengan membawa buku paspor nasab. Saya meyakini buku paspor nasab benar, saya benar. Datuk-datuk saya benar keturunan Nabi dan saya meyakininya. Saya siap mubahalah. Kan begitu? Nah, oke. Terus kemudian setelah beliau berani bermubahalah, dikasih hadiah, dikasih fasilitas untuk dites DNA gratis. Monggo siapa saja, berlaku kepada kaum Ba'alawi, habaib siapa saja, untuk ketemu dengan beliau, untuk menantang mubahalah secara langsung, tidak melalui medsos atau melalui ruang publik dunia maya seperti ini, tapi langsung berhadapan di dunia nyata. Siap guys? Siap. Oke. Gus, bagaimana Gus? Keren. Siap. Keren. Sudah, sebentar saya tanya. Oke. Saya kemarin kan mubahalah, kalau saya bohong, mereka daya, mereka yasa atau ngaku-ngaku saya mati dalam 10 hari. Berarti kalau saya nggak mati 10 hari berarti benar apa enggak? Jadi kalau soal mungkin perlu jadi jenengan sudah terbukti mungkin beberapa teman itu juga dalam tanda petik itu keberatan dengan istilah mubahalah gitu, karena mubahalah kan harus dua belah pihak. Nah mas, persoalannya gini, saya bilang mau sumpah mau mubahalah itu cuma istilah saja. Istilah saja. Yang kedua, kalau kedua belah pihak, lawang pihak sana nggak pernah berani soalnya kan gitu. Terus mohon maaf Kiai, ada ganjalan ini saya mau tanya Kiai. Habib Taufik kan sudah diundang 7 kali 24 jam ke Ponpes ini. Habib Taufik Asegaf 10 kali 7 kali 24 jam. Oke. Habib Taufik kan diundang 7 kali 24 jam untuk tes DNA ke sini gratis. Ternyata nggak mau. Berarti rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Habib Taufik 7 kali 24 jam tidak mau tes DNA. Berarti terbukti apa Kiai? Ya, terbukti bukan keturunan Nabi. Terbukti bukan keturunan Nabi atau dzurriyyat Nabi palsu. Setuju Kiai? Setuju. Begitu ya bangsa Indonesia ya, Sabang sampai Merauke saksikan Habib Taufik tidak mau tes DNA ke sini. Oke. Terus begini, ini kan tantangannya untuk Ba'alawi. Tapi kalau kemudian ada muhibbin yang istilahnya karena cinta butanya, sedangkan dia sebenarnya nggak ada urusan nasab, urusan pertalian darah apapun dengan Ba'alawi, terus nantang-nantang jenengan siap untuk mubahalah dengan panjenengan, bagaimana? Bagaimana? Jawaban jenengan bagaimana? Kalau saya tidak mau, karena saya ini orang pribumi, saya cinta penduduk pribumi, saya makan tanah dan air Indonesia. Jadi tolonglah, jangan saya itu dibenturkan dengan saudara saya pribumi. Atau diadu domba. Jadi ternyata harus ada versi gaibnya juga untuk penguatannya itu. Bagi mereka yang memang merasa yakin kalau sudah ditopang oleh
hal-hal gaib tersebut. Dan itu boleh, seperti dikatakan di muka tadi, tergantung kita menggunakannya untuk kebaikan atau keburukan. Dan ini juga semacam pesan kepada masyarakat bahwa perjuangan dakwah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini pun dipegang dengan keyakinan seyakin-yakinnya. Kalau pihak Ba'alawi yakin berani mati, berani mubahalah, berani apa saja demi membela junjungannya, maka apatah lagi ini yang membela Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus diyakini seyakin-yakinnya sampai mati. Maka di situ dihadirkanlah seorang dieharder siap mati mubahalah. Jadi dalam hal ini tingkat keyakinan perjuangan ini menjadi imbang dengan Ba'alawi, di mana mereka pun mubahalah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai titik ini mungkin Anda sudah bisa menyimpulkan perbedaan gaibnya Ba'alawi dengan gaibnya pro Kiai Haji Imaduddin Utsman atau Gus Fuad ini. Gaibnya Ba'alawi adalah keseluruhan ajaran, keseluruhan perjuangan yang tidak didasari hal-hal ilmiah. Bahkan nasabnya pun tidak ilmiah. Semuanya dibungkus dengan cerita-cerita, khurafat, dongeng, karomah-karomah, kegaiban-kegaiban itu. Di pihak mereka itu full mistis. Tetapi di pihak kita, di pihak para peneliti nasab pro Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, di pihaknya Gus Fuad, tetap basisnya adalah ilmiah. Seperti dikatakan tadi dalam perjuangan para nabi, hal-hal gaib itu hanya aksesoris saja, hanya pelengkap saja, penguat saja, bukan ajaran utama. Maka dalam perjuangan ini pun isu-isu gaib, cerita-cerita mistis, mubahalah, mimpi bertemu Rasulullah, diberi pesan oleh Rasulullah adalah aksesoris penambah penguat untuk mereka yang memang harus diberikan penguatan itu. Tetapi tetap intinya basisnya adalah ilmiah tadi. Tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang bisa dinalar, dilogika, diteliti, dan dibahas bersama-sama. Begitulah kira-kira cara kita mensikapi kegaiban ini, mensikapi mistis ini, baik di kalangan Ba'alawi maupun di kalangan Kiai Haji Imaduddin. Mudah-mudahan Anda bisa memahami dan bisa menarik kesimpulan bahwa kegaiban itu boleh untuk mendukung kebenaran. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.